uang administrasi yang dibutuhkan, yang dianjurkan oleh perusahaan itu adalah 50 juta. Tapi karena kamu teman aku bisa dinegoin kok. Dengan surat lamaran pekerjaan ini, pokoknya gak dipisahkan, tau nggak? Kalau kalian gak punya duit, jangan harap bekerja di kantor ini, tau nggak? Mendingan kalian pergi deh, pergi. Ini Pak Arif kemana ya? Kemarin nyuruh naruh surat lamaran pekerjaan ini, calon karyawannya sudah diterima sini di ruangannya. Tapi ketika aku ke ruangannya Pak Arif gak ada. Atau mungkin Pak Arif belum datang ya? Tapi mobilnya ada. Mungkin Pak Arif masih baru datang. Nanti samperin aja deh. Aku kasihkan langsung berkas-berkas yang diminta Pak Arif. Bener Pak Arif baru datang. Pak Arif, selamat pagi Pak. Fit, kamu kok sampai nyamperin saya ke parkiran? Kamu bisa nunggu di ruangan saya? Iya barusan jalan dari ruangan Pak Arif. Saya pikir Pak Arif udah datang dari tadi. Ya ternyata Pak Arif baru datang. Berkas-berkas yang kemarin yang Pak Arif butuhkan tentang calon karyawan baru itu, ada 5 orang yang sudah diterima Pak. Jadi itu berkas-berkas orang yang udah lulus seleksi itu maksudnya? iya Pak. Gimana tentang karyawan yang emang lulus seleksi? Apa mereka udah memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan? Ya saya mengikuti peraturan perusahaan Pak. Kalau tidak lolos seleksi ya saya tidak berani untuk mempekerjakan mereka Pak. Ya sebenarnya ini emang tanggung jawab yang berat sih ya. Soalnya kita punya validasi tersendiri untuk beberapa karyawan yang harus masuk di perusahaan ini. Entah itu dari nilai akademiknya juga pengalaman yang emang dibutuhkan di kantor ini. Ya sebenarnya saya dapat telepon misterius beberapa hari yang lalu lah. Dia itu ngasih informasi yang sedikit janggal sih menurut saya. Dia itu bilang kalau dalam proses rekrutmen ini ada beberapa karyawan emang ya, bisa dibilang ambil keuntungan lah dari beberapa karyawan yang emang diseleksi seperti itu. Maksud saya ada pungutan liar di sini. Makanya saya langsung tanya sama kamu, apa emang kejadian itu nyata atau emang ya hanya orang yang mau bikin suasana perusahaan emang jadi gak nyaman. Ya menurut saya Pak Arif gak mungkin lah percaya sama orang lain daripada karyawan sendiri. Selama ini perusahaan ketika merekrut calon karyawan itu aman-aman aja Pak. Ya berarti informasi itu gak benar berarti seperti itu. Tentunya Pak. Ya syukurlah kalau emang itu gak benar Fit, dan ya takutnya masalah seperti ini tersebar kemana-mana dan citra perusahaan yang udah saya bangun dari awal punya rusak hanya karena orang-orang yang gak bertanggung jawab seperti itu. Kalaupun ada oknum yang mau bermain di perusahaan ini, tentunya saya langsung ambil sikap Pak. Pak Arif gak usah khawatir tentang oknum-oknum yang bakal ngambil keuntungan dari calon karyawan ini Pak. Ya tapi kalau masalah seperti itu jangan dikesampingkan juga ya. Saya minta tolong sama kamu ya untuk selidiki. Ya mungkin informasi itu benar tapi itu lolos dari pengawasan kamu. Jadi saya minta tolong sama kamu untuk selidiki dulu seperti itu. Sebentar lagi saya mau keluar sebentar untuk menemui bos. Ketemu sama bos Pak? Maksudnya pemilik perusahaan ini Pak? Iya Fit, saya hanya dikasih mandat atau tanggung jawab untuk megang perusahaan ini. Beliau minta untuk ya seperti saya ngurusi perusahaan saya sendiri. Jadi ya semua tanggung jawab dan apa yang terjadi di perusahaan ini 100% emang saya yang bertanggung jawab. Jadi saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun sehingga membuat pemilik perusahaan ini kecewa sama saya.
soalnya beliau sudah berjasa banget dalam hidup saya, jadi saya nggak mau ada hal kecil yang mengusik ketenangan besar. Ya, saya pikir perusahaan ini murni milik Pak Arif. Ternyata masih ada bos. Ya, kayaknya saya juga udah pernah bilang dulu sama kamu, tapi saya nggak bahas panjang lebar soalnya ya saat itu kan juga saya lagi sibuk-sibuknya harus keluar kota dan mengisi beberapa berkas yang memang Pak Bos butuhkan untuk bisnis barunya. Iya, ya mungkin saya udah lupa Pak. Tapi saya juga pengen kenal dong Pak dengan pemilik perusahaan ini. Selama ini saya bekerja sama Pak Arif dan saya pikir Pak Arif adalah pemilik tunggal perusahaan ini Pak. Ya, kalau masalah itu kamu tenang aja. Pastinya lambat laun Pak Bos juga bakal datang ke sini untuk ninjau perusahaan yang emang udah lama dia nggak datangi. Soalnya ya Pak Bos lagi gencar-gencarnya bikin bisnis baru dan nggak terlalu mikirin tentang perusahaan yang di sini. Soalnya dia udah percaya banget sama saya. Maka dari itu saya nggak mau mengecewakan beliau. Ya karena hal-hal masalah sepele seperti ini. Iya juga Pak. Pak Arif masih mau ke apa? Enggak, saya mau langsung ketemu bos saya di perusahaan barunya. Saya menyerahkan berkas-berkas. Siap Pak. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya, saya titip perusahaan gitu. Siap Pak. Sebenarnya aku udah tahu kalau perusahaan ini bukan milik Pak Arif. Dengan aku minta uang administrasi, tentunya Pak Arif yang bakal jelek namanya ketika pemilik perusahaan ini tahu. Ini tumben-tumbenan banget sih. Arif tiba-tiba mau datang ke sini cuman mau laporin urusan masalah rekrutmen karyawannya. Padahal semua kan udah aku pasrahkan sama dia. Misalkan ketemu di dalam juga nggak enak, aku juga lagi nggak meeting kan. Nah ini dia sih Arif. Rif, Pagi Pak. pagi. Kamu tumben banget, Rif. Mau laporan tentang rekrutmen karyawan kamu. Emang ada apa sih, Rif? Iya mohon maaf mengganggu waktu Pak Bayu. Seharusnya saya nggak perlu datang ke sini untuk masalah ini. Ya sebenarnya kemarin saya dapat telepon dari orang asing, Pak, nomor asing, dan orangnya misterius banget. Dia itu ngasih kabar kalau dalam perekrutan karyawan di kantor yang saya pegang itu terjadi pungli, Pak. Pungli? Iya, dan setelah saya tanya-tanya pada karyawan yang emang udah lulus seleksi, mereka itu bilangnya nggak pernah nggak pernah dimintai sepeser pun. Nah itu yang bikin saya bingung, Pak. Ya kalau begitu kan berarti hanya orang iseng yang pengen menjatuhkan mungkin kantor kita seperti itu. Dan Tapi Rif, aku baru ingat kapan hari juga ada yang WhatsApp aku, ada yang chat aku, dia bilang diminta duit. Nah kebetulan dia itu katanya sih saudara temen aku, si Rizky. Maaf ya, aku terlambat ya. Terlambat banget kamu. Aduh maaf Fit, barusan masih ya biasa lah kamu. Aku kesiangan bangunnya. Gimana hari ini? Maksud kamu ini? Ya pelamar kerjanya. Kamu udah ketemu Pak Arif belum? Barusan aku ketemu sama Pak Arif. Dan berkas-berkas calon karyawan sudah lulus seleksi sudah aku kasihkan sama Pak Arif. Aman ya? Ya, Pak Arif aman. nggak nanya apa-apa kan sama kamu? Pak Arif barusan sedikit menyinggung tentang oknum yang ngambil keuntungan dari calon karyawan baru itu. Pak Arif udah curiga ke situ.
Ya aku pikir ini nggak bakal ketahuan, Fit. Katanya Gimana sih, dong? katanya sih ada penelpon gelap yang berusaha untuk ngasih tahu sama Pak Arif. Tapi Pak Arif gak percaya sama sekali. Karena aku sudah meyakinkan Pak Arif. Aman nih. Udah Kamu kamu tenang yakin? aja. Ya, Ini Mas- agak nggak nyaman sih kalau gini, Fit. Kita harus main lebih aman lagi, main lebih rapi lagi. Dan hari ini kamu bakal tarik berapa mereka? ya seperti biasanya lah, Win. 50 juta per orang. Ya iyalah. Tapi kayaknya karena terlalu besar nominalnya itu yang bikin kita jadi gak begitu aman sekarang, Fit. Win, sekarang cari pekerjaan tuh susah banget, apalagi kerja kantoran. Ya, orang berani bayar berapapun asalkan dia bisa bekerja di perusahaan. Dan tentunya orang tuanya itu sangat mendukung anaknya itu bekerja di perusahaan, punya masa depan yang bagus. Ya iya, tapi kan itu terlalu besar, Fit, nominalnya. Siapa tahu mereka keberatan untuk bayar itu, tapi mereka nggak ada pilihan lain dan mereka ngebocorin rahasia ini. Mungkin ada yang ganjel dan mereka ngerti, Fit. Kalau Ma- ini emang Meskipun mereka membocorkan tentang ini, ya kamu tenang aja. Soalnya apa? Selama ini kita tidak tahu pemilik perusahaan ini. Kita cuma berinteraksi sama Pak Arif. Ya, Ya ini iya sih. kesempatan bagus dong untuk menjelekkan nama Pak Arif di depan pemilik perusahaan. Otomatis aku gampang banget untuk menyingkirkan Pak Arif. Ya, selama ini mungkin aku gak pernah ngomong sama kamu kalau ngerti. rencana aku pengen menyingkirkan Pak Arif nih. ya aku ngerti sih sekarang, tapi aku juga setuju sama rencana kamu. Kalau Pak Arif gak ada di perusahaan ini, kamu bisa ambil posisinya Pak Arif dan otomatis kamu juga jadi orang kepercayaan yang punya perusahaan ini. Ya kan? Bener banget. Yang terpenting kamu harus selalu mendukung apa yang aku lakukan. Yang pasti iya, Fit. Tapi ini ada dua kemungkinan yang kalau misal kita gagal, ya kita gagalnya kebangetan. Kita bakal rata sama tanah. Tapi kalau misal kita berhasil, kita bisa di atas puncak. Ya kalau kita mau sukses ya kita harus berani ambil risiko. Kalau kita Iya sih. pengen biasa-biasa aja, ya kita hindari resiko yang bakal terjadi. Kamu mau tetap jadi karyawan biasa di sini? Ya nggak Hah? mau lah. Makanya aku setuju banget kamu jadi posisinya di Pak Arif kayak gitu. Makanya nanti aku bisa jadi asisten kamu kan? Iya Nah. kan? Itu kamu udah tahu. Oh ya, masalah pembagian yang kemarin sudah aku transfer. Serius, aduh aku saking sibuknya jadi nggak bisa pegang HP, Fit. Padahal itu notifikasi yang paling aku tunggu setiap hari. Tadi Makasih ya. Tadi pagi aku transfer. Ya, kalau misalkan ada calon karyawan baru lagi, kamu atasi dulu ya. Ya, Karena sama kamu dong. ya kamu suruh tunggu aja dulu atau apalah. Hah? Iya deh, tapi kalau misal aku sendirian aku kurang meyakinkan mereka gitu loh. Kalau Oh. misal kita punya peraturan baru kayak gini, Ya kamu tenang aja. Aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan dulu ya, ya. Baru aku fokus sama calon karyawan yang mau ngelamar di sini. nanti kita Oke. kabar-kabaran ya. Laporan yang harus dikasihkan sama Pak Adi udah selesai. Udah sih, makanya aku kesiangan. Aman sih. Yang penting sekarang duit. Yakin kamu begadang menyelesaikan kerjaan kamu? Hah? Bukannya kamu begadang tadi malam? Hah? Bukan apa ya, Fit? Karena aku mau beli sesuatu hari ini. Jadi aku harus selesaiin kerjaanku untuk Pak Arif ini. Ya udahlah, aku ke ruangan dulu ya. Semoga hari ini tuh aku benar-benar keterima ya, dan berkas ini benar-benar keterima sama perusahaan itu. Kayaknya emang nggak ada perusahaan yang buka lowongan kerja deh selain di sana. Aku kemarin juga udah keliling-keliling, kayaknya juga nggak ada. Harapan aku cuma satu, aku bisa keterima di tempat itu dan aku bisa ngebahagiain keluarga aku di rumah. Ini masih agak lama, apa aku istirahat dulu ya? Capek kali jalan terus. Bye. Bud, Kamu ngapain? Kamu mau kemana? aku mau ngelamar kerjaan, Put.
di perusahaan tuh depan. Aku juga mau ngelamar kerja di sana nih berkasnya. Oh, kamu mau ngelamar di sana juga, Put? Iya baik. Oh ya, kabar kamu gimana? Kabar aku baik, Put. Kamu sendiri Syukur deh. gimana? Aku juga baik kok. Oh gitu. Ya, ya syukur deh kalau kayak gitu. Aku juga udah lama banget gak ketemu sama kamu, Put. Tiba-tiba sekarang kita ketemu malah sama-sama mau ngelamar kerja. Bukannya kamu udah kerja di luar kota ya, Put? Iya sih aku kerja di luar kota, cuman aku berhenti baik karena terlalu jauh dari keluarga aku. Di sini ibu aku juga nggak ada yang jaga, makanya aku cari kerja di sekitar sini aja deh. Kamu gimana? Kamu emang nggak kerja dari awal? Oh, aku emang nggak kerja, Put. Ya kemarin-kemarin sih aku kerja, cuman udah berhenti juga dari perusahaan itu. Hanya sekarang aku coba cari pekerjaan lain, dan kemarin aku juga dapat info kalau misalkan di perusahaan itu lagi ada lowongan dan lagi dibutuhkan 15 orang. Iya aku juga dapat informasi itu sih. Oh iya baik. Kamu gimana? Kamu udah punya pasangan? Oh, aku kan masih harus cari kerjaan, Put. Jadi aku masih belum pikiran buat nikah atau bahkan sekedar untuk cari pacar. Karena fokus aku sekarang gimana caranya aku bisa dapat duit setiap bulan, dapat gaji. Karena ya kalau misalkan kita nggak dapat duit, mana ada perempuan yang mau zaman sekarang, Put. Tapi kalau perempuan itu nerima kamu apa adanya, dia nggak kira nggak mendang duit kamu kok. Ya juga sih, tapi aku agak pangling sih, Put, sama kamu. Kenapa? Ya kamu beda aja. Ada perubahan ya, Bay? Ya enggak. Kalau kamu dulu kan cantik, Put. Sekarang kamu tambah cantik, Put. Gombal tau nggak? Ya namanya juga perempuan kan, Put. Kalau cowok kan ya ganteng. Emang kamu ganteng, Bay? Ya kalau cantik kan cewek, Put. Kalau cowok ganteng. Kalau cowok ganteng. Kamu gimana? Kamu udah punya pacar? Atau udah tunangan? Atau bahkan udah nikah? Soalnya kan aku memang bener-bener gak ada kabar. Kamu bener-bener gak ada kabar sama sekali, Put. Aku juga nggak kepikiran buat ada pasangan juga, Bay, karena aku fokus ngebahagiain keluarga aku sekarang karena aku benar-benar jadi tulang punggung keluarga. Pasti beruntung banget ya, Put. Laki-laki yang bisa dapetin kamu. Selain kamu itu mandiri, bekerja keras, dan juga masih bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Padahal kamu kan anak perempuan. Kamu bisa aja nikah, kemudian ya udah, kamu cuma bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Selama beberapa bulan ini banyak yang deketin aku sih, tapi yang nyari sifatnya kayak kamu jarang banget ya, Bay. Oh, aku kenapa, Put? Karena aku Iya. sama seperti laki-laki lain, Mulan. Ya beda lah menurut aku. Kamu itu orangnya bertanggung jawab banget sama Apa? sama orang yang deket sama kamu. Ya, gimana ya, Put? Kalau misalkan orang baik sama aku pasti bakalan baik juga. Tapi Bay, orang baik itu banyak. Tapi yang kayak kamu itu jarang. Mau bisa aja, Put. Kamu memang selalu bisa dari dulu. Setiap selesai ketemu sama aku, kamu pasti selalu buat aku kepikiran terus. Kenapa kepikiran? Ya entah dari omongan. Kamu pikir aku cicilan jadi dipikirin terus? Ya enggak juga. Cuman kan gimana ya, Put? Setiap omongan yang kamu sampaikan sama aku itu benar-benar bermakna banget buat aku. Berarti banget. Tapi ya udahlah. Sekarang kita fokus sama lamaran kita dulu. Ya semoga aja aku sama kamu sama-sama keterima di sana dan gak ada kendala apapun. Semoga kita bisa satu kerjaan ya, Bay. Soalnya kan kita jarang ketemu, terus susah banget ketemunya. Semoga setelah ini kita bisa ketemu terus ya, Bay. Ya kalau sama-sama keterima tiap hari bakalan ketemu terus, Bu. Aku bisa jemput kamu tiap hari kan?
Ya kalau nggak ada yang marah. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kita bareng ya. Ya udah, ya. Nah, ini kita udah nyampe. Gimana kalau misalkan kamu masuk duluan, Put? Kamu? Aku mau cari toilet dulu. Soalnya aku sakit perut. Aku biasa kalau misalkan mau wawancara itu emang suka deg-degan, Put. Jadi aku harus ke toilet dulu. Habis itu aku bakalan nyusulin kamu. Ya udah kalau gitu aku tunggu di dalam ya. Kamu jangan lama-lama, Bay. Aku nggak bisa kalau sendirian. Ya aku janji aku gak bakalan lama. Aku bakalan nyusulin kamu kok. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Ya udah. Putri, gimana? Ini aku udah bawa berkasnya. Gimana, aku nggak telat kan buat interview? Masih aman kok. Kamu udah ini ya mau ngasih berkas ini sama atasan di sini ya? Iya, biasanya di bagian apa? Nanti Oh iya, aku bakal tenang ketemu sama aja. itu. Ya kamu harus ketemu sih sama dia karena nanti bakal ada informasi baru yang Kalau nggak ada yang tahu gitu. Put. Maksudnya informasi ya nggak- itu adalah trik gimana caranya kamu bisa masuk lebih gampang untuk kerja di sini. Kamu percayakan sama aku juga bisa bantuin kamu buat kerja di sini. kamu bisa bantuin aku. Iya. Tapi Sebenarnya ya berkas kayak gini tuh sekarang udah nggak begitu dipakai. Nanti kamu bisa pilih posisi apa yang kamu mau dan kita bakal usahain. Tapi nanti bisa dijelasin sama atasan aku. bentar, Win. Emang sekarang bisa kayak gitu ya? Bukannya kalau mau ngelamar kerja itu kita kalau mau di posisi tinggi tuh harus yang karyawan biasa dulu, staf biasa dulu kan, baru beberapa Itu tahun bisa kita naik diatur cepat. kalau sekarang, Put. Kamu Iya. sekarang posisinya jadi apa? Aku masih jadi asisten HRD aja sih. Asisten HRD. Iya. Kamu sekarang sudah asisten. Ih, itu mah nggak begitu sibuk sih, Put, cuma kayak gitu. Tapi kalau misal kamu pengen posisi yang lebih internal di dalam perusahaan dan ngurusin tentang kemajuan perusahaan ini ya kamu nanti bisa deh diatur pokoknya. Kamu percaya kan sama aku? Iya, aku percaya sama kamu. Tapi Tapi itu karena kamu kenal sama aku sih. Cuma kalau misal nggak kenal, aku nggak bakal bantuin juga. Tapi kalau misal kamu mau, aku bisa bantuin. oh gitu. Tapi Win, kayaknya nggak enak deh kalau aku harus pakai orang dalam. Kenapa kita nggak pakai jalur biasa aja? Ya, enggak, bukan gitu banget, Put. Iya, emang ini memang jalur biasanya. Ya emang seperti biasanya, ini udah sesuai prosedur, ini udah prosedur perusahaan. Maksudnya untuk bisa ke tahap ini juga sulit gitu loh. Gak semua orang bisa ngasih berkas ini sama atasan aku. Jadi aku bisa bantuin kamu untuk bisa sampai di sana aja. Nanti kamu bisa ngobrol lebih dalam sama atasan aku. Yang lain juga langsung ke atasan kamu. Bukannya ada bagian beda ya? Kalau mau ngelamar kerja emang ada Iya, orang beda sih. iya itu kan emang HRD yang ngatur. Jadi emang bener kayak gitu kan, gak ada yang salah kan? Semuanya emang kita yang ngurusin. Aku sama atasan aku ini, jadi kamu nggak perlu khawatir juga. Kamu kenapa sih? Iya enggak, menurut aku kayak beda aja. Aku pernah ngelamar juga di suatu perusahaan, cuman nggak harus ada persyaratan yang harus HRD-nya yang ngomong. Biasanya juga di pamflet ada, kamu biasanya ngomong sama karena aku. kan kamu udah lolos tuh yang di pamflet. Jadi sekarang tahapnya kamu menghadap sama HRD-nya, nanti ada interview dan segala macam gitu. Tapi di sana nanti ya ada persyaratan yang nggak ada di pamflet itu gitu. Persyaratan yang ada di pamflet. Iya, Kok bisa gitu Ya ya? udah deh, nanti kamu biar nggak bingung sekarang, nanti kamu bisa langsung ngomong aja sama atasan aku, ya? Mau ya? Ya udah deh kalau gitu, yang penting aku bisa kerja di sini dan Ya. aku percaya sama kamu bisa bantu aku. Ya udah, aku anterin kamu sekarang. Soalnya kalau misal kamu nggak ada aku, mungkin kamu nggak bisa kesana gitu loh. Ya aku juga bersyukur banget aku bisa ketemu kamu di sini, terus kamu bisa bantuin aku. Nanti aku juga gampang kerja Iya di sini. kan, kita satu kantor nanti ya kan? Iya, kita satu kantor nanti. Kamu juga bisa di atas aku loh posisinya. Gampang diatur. Ayo. Sekarang nih. Ya sekarang. Sekarang banget. Wah, aku masih belum siap, Win. Aku harus mempersiapkan semuanya. Nanti apa aja yang bakal ditanya sama HRD kamu? Aduh, panjang dong kalau misalnya sekarang. Karena kan interview nanti banyak gak sih?
Ya udah. enggak, kamu kan kerja di sini, pasti kamu tahu dong gimana. Ya aku tahu, cuma kalau dijelasin sekarang itu namanya, itu yang namanya orang dalam. Aku ngasih bocoran pertanyaan, iya kan? Kamu kan maunya yang jalur Iya sesuai SOP di sini. Iya sih, aku juga nggak mau curang kalau kerja di sini. Ya makanya, udah siap kan? Karyawan di sini baik-baik ya. Iya dong, baik-baik. Kamu pasti punya pasangan karyawan sini ya. Enggak juga karena nggak boleh Put aturannya. Oh gitu. Ya udah, kita ketemu sekarang. Ayo. Ketemu sekarang nih. Iya sekarang, udah nggak usah Ya gugup, udah, santai ayo, aja. lewat mana? Dia baik Sana. kok. Lewat mana? Lewat sini aja. Oh iya. Dia baik kalau kamu baik. Nah, ini atasan aku. Ini. Saya tutup dulu ya Pak. Waalaikumsalam. Kak David, Gimana, Win? ini pelamar yang mau ketemu sama Pak David. Iya Pak, ini berkas saya dan kita tolong dicek dulu. Berarti Windy udah menjelaskan semuanya. Belum sih Pak, karena tadi kita di luar, jadi nggak enak untuk kedengaran sama yang lain. Windy cuma ngejelasin kalau ada persyaratan yang bakal dikasih tahu sama Bapak dan Windy nggak bisa ngasih tahu gitu aja. Tunggu bentar. Kayaknya kamu akrab banget sama... Oh iya, kebetulan dia teman saya Pak, makanya dia mau menghadap sama Pak David. Iya itu karena Windy yang ngajak Pak. Ya, Saya bagus. minta tolong banget sama Pak David ya. Hmm. Pak David namanya. Pak David. Saya minta tolong banget sama Pak David kalau bisa saya keterima di tempat kerja ini. Kamu jangan khawatir, apalagi kamu itu temannya Windy. Dan perusahaan kita itu lagi membutuhkan ya sekitar 5 orang lagi. Jadi besar kemungkinan kamu bisa bergabung di perusahaan ini. Tapi ada persyaratan yang harus kamu lengkapin, kecuali biodata kamu ini. Persyaratan apa ya Pak? Ya kamu harus melengkapi uang administrasi untuk bekerja di perusahaan ini. Uang administrasi. Iya. Iya. Dan sebelum kamu sudah melengkapi semuanya dan mungkin besok udah bisa bekerja di perusahaan kita. Kalau boleh tahu uang administrasinya berapa ya? Uang administrasi yang dibutuhkan, yang dianjurkan oleh perusahaan itu adalah 50 juta. Tapi karena kamu teman aku bisa dinegoin kok. 50 juta? 50 juta. Itu kan cara Uang administrasi apa sampai 50 juta? Put, Motor sekarang, pun dapat 2. Put, sekarang itu cari kerjaan tuh nggak pakai kayak ginian. Kalau misal kamu mau posisi yang nyaman dan kerja dengan nyaman di sini, kamu harus melengkapi administrasi itu. Kamu Ini- pengen kerja kan? Gak susah loh bisa buat kerja di sini. Ini perusahaan besar. Emang harus banget ya uang administrasi? Soalnya saya pernah ngelamar di perusahaan lain nggak ada persyaratan uang administrasi, Pak. Kamu diterima apa enggak di perusahaan lain? Pasti kamu gak diterima kan? Dan kebetulan kamu masih teman dari Windy, ya uang administrasi itu bisa dikurangi kok. Jadi 35 juta. Itu ya Wajar karena banget kamu loh. udah kenal sama Windy. Kalau kamu bukan teman Windy, mungkin nggak bisa nego. Put, udah Iya. dibayar aja itu udah murah banget loh. Kamu Enggak, mau Put, jadi aku- manajer, kamu mau jadi apa di sini? kalaupun Tinggal aku dipilih punya aja. duit, aku bakal bayar sekarang. Ini masalahnya aku kerja di sini karena mau nyari duit. Loh, Kamu nggak bisa bayar. ya nggak bisa, Win. Aku mau dapet mana uang sebanyak itu? Harus kok aku salah sangka banget sih sama kamu Put. Aku pikir kamu bisa bayar, makanya aku susah banget ngajak kamu ke sini. Jadi ini maksud kamu yang kamu bisa bantuin aku masuk di tempat Ya kerja? tapi ini kan emang udah aturan perusahaan sini Put. Ya kalau misal kamu bisa bayar ya udah pulang aja. Hah? Ya iya. Nggak bisa kayak gitu dong. Aku udah ngelengkapin semua berkas-berkas yang ada di pamflet, terus aku juga udah nyelesaikan tugas-tugas dari kalian, kecuali aku nggak bisa bayar administrasi ini. Ya udah, kan itu juga persyaratan. Emang dengan berkas seperti ini aja kamu bisa bergabung di perusahaan kita? Gak mungkin. Apalagi kamu ngelamar di perusahaan lain. Tentunya kamu bakal ditolak mentah-mentah kalau tidak punya uang administrasi. Ingat, banyak pelamar yang ngantri untuk bergabung di perusahaan ini. Tapi Pak,
Uang 35 juta itu menurut aku sangat kecil banget. Ya. Itu menurut Pak David uang kecil, tapi menurut saya itu udah besar banget karena saya di sini nggak kerja, Iya kan? sedangkan kalian kerja. Put, nanti kalau misalnya kamu udah gajian, itu bakal mengganti uang kamu. Iya masalahnya, Win, aku mau dapat mana uang sebesar Ya kan itu bisa dicari, uang bisa dicari nggak sih, Put? Udahlah. Ya udah, aku itu kayak gini karena kamu teman aku ya. Aku peduli sama kamu dan aku pengen bantuin kamu bekerja di sini. Kalau kamu nggak mau ya udah. Win, ini kamu bukan peduli sama aku, tapi ini kebutuhan pribadi kamu. Kamu sotoy banget sih. Kamu juga nggak tahu apa-apa ya sama perusahaan ini. Ini emang aturan perusahaan ini. Kalau kamu gak punya uang, jangan berharap bekerja di perusahaan, ya. Bermodalkan ijazah kamu ini, ya. Kamu mendingan kerja serabutan aja deh. Nih, kita gak butuh berkas-berkas kamu. Dan menurut aku, kamu jangan pernah ngelamar di perusahaan besar, ya. Otomatis kamu bakal ditendang langsung oleh pihak perusahaan. Ini pergi deh. Bener. Daripada kamu menyita waktu kita. Udah pergi sana. Win. Aduh. Kalau kamu mau mempertemukan aku sama calon karyawan, kamu bilang dulu dong. Ya tapi aku nggak expect sih kalau misal dia nggak bisa bayar. Aku pikir dia bisa bayar. Ya, Aku lihat dia juga nggak miskin-miskin banget. Apalagi cuma 35 juta, udah Ya enak udahlah. juga dibantuin. nggak apa-apa, masih banyak. Tapi takutnya dia bocor kemana-mana. Kamu nggak make sure dia buat nggak bocor kemana-mana sih tadi. Emang dia siapa? Dan Juga sih nggak ada yang percaya kalau misal dia bilang ya kan. ya udah, apa yang kamu khawatirkan? Hah? Ini yang kita Nggak jadi, udah dapat 50 juta. kalau masalah Ayo. itu, tak lagi kita bakal dapat kok. Ya, Jadi kemana ya? Apa jangan-jangan dia udah wawancara ya? Nah, Put, Kamu kenapa nggak langsung masuk nih? aku kan Kamu nungguin, nungguin aku di sini. aku nungguin kamu di sini, Put. Aku pikir kamu bakalan nungguin aku. Oke, gimana? Kamu udah selesai wawancara? Berarti sekarang tinggal giliran aku buat wawancara ke dalam. Baik, aku nggak bisa memenuhi syarat dari mereka, baik. Ini bisa. Syaratnya tuh kayak nggak mungkin banget aku harus menuhin. Maksud kamu gimana ya, Put? Jadi di sini ada temen aku yang kerja, terus aku diarahin buat ketemu sama atasan dia. Ya aku ikutin lah karena menurut dia itu bisa permudah aku kerja di sini. Tapi ternyata pas aku ketemu sama HRD-nya kalau nggak salah ya, itu katanya sih aku disuruh bayar uang administrasi. Bentar, maksud kamu harus bayar supaya bisa masuk dan bekerja di sini? Iya baik. Dan nominalnya itu nggak main-main. 50 juta. Aku mau dapat mana uang sebesar itu, baik, dan nggak mungkin juga dong. Aku pinjam sana sini terus aku kerja di sini. Ya, menurut aku sih kita nggak perlu bayar, Put. Kita kan kesini kerja buat cari duit, bukan malah kita mau ngeluarin duit. Aku udah jelasin itu semua, malah aku udah diusir dari sini. Makanya aku keluar. Aku pengen ketemu sama orang yang minta duit sama kamu. Sekarang mereka ada di mana ya? Tetap di dalam. Kayaknya kamu kalau ngobrol sama mereka juga disuruh bayar deh. Kalau cuma ngobrol, ngapain kita disuruh bayar, Put? Iya maksud aku kamu pasti dimintain syarat kayak gitu juga, Bay. Ya, aku coba bakalan ngomong. Mungkin maksud mereka cuman bercanda atau gimana, Put. Aku kan harus memastikan juga. Bercanda, kita nggak kenal, Bay, ngapain harus bercanda? Lagian ini Iya perusahaan juga ya. gede banget. Alasan bercanda itu nggak masuk akal. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending kita masuk. Ngapain masih di sini? Kita kan udah usir kamu. Hah? Bentar. Mau ngelamar pekerjaan juga di sini. Oh iya, Pak, nama saya Bayu. Ya. Baik, Bu. Berarti Mbak ini udah menjelaskan semuanya tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Ya Pak, tapi saya juga nggak paham. Maksudnya gimana ya, Pak? Gak paham? Hah? Kamu gak usah belaga bego deh. Kalau kalian ingin bekerja di perusahaan besar, pasti ada hal yang harus kamu penuhi, yaitu uang administrasi.
Kalau misalkan kalian berdua tidak punya uang, ya jangan berharap bekerja di perusahaan. Ya mendingan kalian kerja jadi pemulung, OB, atau enggak kamu minta-minta aja deh di lampu merah. Ya. Pak, kenapa kita malah diperas ya Pak? Kita kan mau kerja di sini, kita mau dapat gaji, bukan malah kita malah diminta duit kayak gini. Kita gak meras kalian. Kita juga gak butuh duit kalian, kita juga gajinya gede kok di sini. Ya, Kalau terus nggak butuh, uang itu buat apa? karena itu emang aturan perusahaan, ngerti gak sih? Kita nggak bisa buat memenuhi itu. Ya udah pulang aja, gampang kan? Tapi kan, coba deh, ini aja. Kalau misalkan memang ada aturan yang bisa meyakinkan saya buat bayar masalah itu, saya bakalan bayar. Itu Tapi kan mana aturan tertulisnya? Kamu gak usah nyolot deh, ya. Diterima atau enggaknya kalian berdua itu adalah kita, ya. Kalau misalkan kamu banyak ngomong, ya gak usah ngelamar pekerjaan di sini, tau nggak? Pak, tapi Bapak bisa pertimbangkan berkas saya dan juga berkas teman saya. Barangkali kita nggak perlu mengeluarkan biaya apapun, kita bisa diterima. Mungkin bisa dipertimbangkan. Dengan surat lamaran pekerjaan ini, ini gak dibutuhkan, tau nggak? Kalau kalian gak punya duit, jangan harap bekerja di kantor ini, tau nggak? Mendingan kalian pergi deh, pergi. Kamu tuh gak pantas kerja di kantoran, ya. Apalagi kamu gak punya uang. Jangan harap, tau nggak? Pak, kenapa lamaran saya malah disobek kayak gitu? Kenapa? Bapak kalau nggak mau nerima kita nggak apa-apa, tapi nggak usah sampai kayak gini juga. Cuman Maka- gara-gara kami nggak bayar. Makanya kalian berdua itu gak usah nyolot, ya. Kita udah nyuruh kalian pergi, tapi tetap aja berada di sekitar perusahaan. Kok bisa sih, Bay, perusahaan kayak gini? Ada atasan yang kayak gini? Maksud kamu apa? Ya dia udah, udah menyuruh Pak David loh. kita nggak usah cari keributan di sini. Mending kita pergi dan aku mau ngomong sama kamu. Jangan pernah datang ke tempat ini lagi. Dibelin banget, tau nggak? Hah? Oh, orang nih ke bayar. Ya udahlah. Penting gak ada orang. Nggak apa-apa. Kamu sakit ya? Nggak apa-apa kok, Put. Baik, kenapa kamu nggak lawan sih, Bay? Itu udah fatal banget menurut aku. Lagian kita nggak kenal, dia sampai dorong-dorong kamu kayak gitu. Ya mau gimana lagi, Put. Tapi kamu nggak usah khawatir. Jangan pikir aku bakalan diam aja. Mereka bakalan kaget kalau misalkan tahu apa yang udah mereka lakukan itu salah besar. Dan mereka udah bener-bener ngebuat perusahaan ini bener-bener tercemar namanya, Put. Iya, aku tahu. Cuman mending kamu diem aja deh, Bay. Aku juga nggak mau kamu tambah kenapa-napa. Kalau mereka ngelakuin lebih dari itu gimana? Mohon maaf, saya nggak pernah lihat wajah kalian. Kalian karyawan baru atau masih mau daftar? Udah deh, sekarang nggak boleh acting lagi. Semuanya udah terungkap, Rif. Maksudnya apa? Jadi bener, ada 2 karyawan kamu, ya, itu yang minta duit sama aku dan temen aku. Oh, jadi informasi itu valid berarti? Ya, valid. Kalau boleh tahu, orang yang bersangkutan dalam hal ini siapa namanya? David Ya, David sama teman aku namanya Windy. Padahal saya tadi udah tanyain mereka, sudah interogasi mereka, dan mereka bilang kalau emang nggak ada apa-apa di sini. badan aku sampai sakit semua. Sakit ya? Ditendang sama orang itu. Sama David. Udah diperas, masih ditendang juga. Kamu kenal? Ya, dia itu pimpinan di sini, Put. Oh gitu, teman kamu berarti. Hanya pimpinan, tapi bukan pemilik perusahaan. Oh, yang punya? Yang punya ada di hadapan Mbak Putri. Oh, Mbak Putri. Ya, Mas Bayu ini pemilik perusahaan ini. Saya hanya dimandatkan untuk dikasih tanggung jawab yang besar sama Mas Bayu. Baik, kamu yang punya perusahaan. Iya, Put. Tapi kita selesaikan dulu sama mereka. Pak Arif, beneran? Kamu udah ngelakuin itu sama dia? Hah? Bos? Macam-macam. Bos yang mana, Pak? Ya ini. Mas Bayu. Hah? Aku emang sengaja ya Serius? buat pura-pura buat jadi pelamar kerja di sini supaya aku tahu informasi yang aku dapat itu benar atau enggak.
ternyata bener ya, kalian yang udah meras semua karyawan di sini. Dan aku nggak mau tahu. Aku udah rekam semua pembicaraan kita, dan aku bakalan laporin kalian ke pihak yang berwajib. Pak, jangan lapor kita. Yang berwajib kan, Pak. Saya Aku minta kasih maaf. waktu selama 3 jam dari sekarang. Kalian kembalikan semua uang itu kepada orang yang udah kalian peras. Kalau misalkan dalam waktu 3 jam kalian nggak kembalikan, aku bakalan laporin kalian dan aku bakalan tuntut semua kerugian dan pencemaran nama baik di perusahaan ini. Sebenarnya motif kamu apa sih gitu? Apa kurang selama ini saya ngasih kesempatan buat kamu? Kalau masih kurang posisi yang saya udah kasih sama kamu, Hah? Kamu saya udah perlakukan spesial di perusahaan. Tapi gini barusan, Saya minta maaf banget, Pak. Saya menyesal udah melakukan yang merugikan perusahaan, Pak. Kasih kita kesempatan, kita bakal memperbaiki semuanya, Pak. Kalau masalah uang kita bakal kembalikan, Pak. Tapi jangan laporkan kita ke ini masalah kepercayaan. Sekali lagi, satu kali lagi kamu bukti, kamu gak bakalan dapat kepercayaan. Percaya itu. Rif, sekarang kamu urus 2 karyawan ini. Dan aku mau mereka segera kamu laporkan, kamu urus semuanya, dan uang itu harus segera kembali ke tangan orang-orang yang udah mereka peras. Saya jamin hari ini semua masalah bakalan selesai. Pak, sama kalian ikut saya daripada saya harus panggil siapa. Pak. Pak Arif. Pak Arif. Aduh, sakit banget. Aku minta maaf ya Put, aku udah bohong sama kamu. Jadi aku yang punya perusahaan ini Put, cuman perusahaan ini emang udah lama dipegang sama anak buahku itu. Terus kamu kemana? Ya aku fokus sama perusahaan aku yang baru Put. Terus kenapa harus bohong sama aku? Baik kan nggak ada hubungannya juga sama aku. Ya kalau misalkan aku jujur sama kamu, semuanya bakalan terbongkar Put. Kamu nggak bakalan bisa buat menyembunyikan semuanya. Kamu pasti bakalan kasih tahu sama mereka. Ya nggak mungkin lah. Tapi ya udah, yang penting urusan aku udah beres. Sekarang aku mau kasih tahu sesuatu sama kamu Put. Semenjak kamu kerja di luar kota Put, aku bener-bener nggak deket sama siapapun. Aku bener-bener ngerasa kehilangan Put. Dan sekarang kamu udah kembali, aku nggak pengen kamu pergi lagi. Dan aku nggak mau kehilangan kamu lagi Put. Aku juga ngerasa kalau aku kehilangan kamu, Baik. Sebenarnya aku masih sayang banget sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu kita selesaikan urusan kita. Aku mau ngelamar kamu Put. Kamu serius? Iya, aku bakalan kasih tahu orang tua kamu, bakalan ngomong juga sama orang tua aku. Ya udah, sekarang kita bawa mobil Arif. Karena aku nggak bawa mobil kan, kamu bisa masuk dan aku bakal setir. Iya dah.